Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai ruang topologi bersama saya Dian Maharani. Nah, sebelum masuk ke ruang topologi, kita lihat dulu yuk gimana sih pandangan Al-Quran mengenai suku-suku bangsa-bangsa yang ada dalam dunia ini. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Di sini Allah menjelaskan bahwa kita itu sebagai manusia hidup dalam berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, berbagai macam ras, bahkan sebenarnya sudah berbagai macam agama juga ya. Tapi bukan suku, ras, agama, atau bangsa itulah yang membedakan satu di antara kalian. Maksudnya yang menjadi tolak ukur mana yang paling baik. Bukan itu. Tolak ukur paling baiknya adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Nah, dalam hal ini di Al-Quran saja sudah dijelaskan bahwa manusia itu bersuku-suku dan berras-ras. Artinya ada pengelompokan tersendiri dong. Walaupun kita tidak bisa menjustifikasi, tidak bisa menghakimi bahwa suatu kelompok itu lebih baik daripada kelompok lainnya. Nah, kita nggak bisa menghakimi seperti itu, tapi cukup dijelaskan saja bahwa ternyata manusia itu terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa. Kita dikelompok-kelompokkan oleh klasifikasi-klasifikasi tertentu. Nah, hal yang sama juga berlaku dalam matematika. Memang sih nggak semuanya butuh pengelompokan ya. Tapi dalam hal ini yang kita pelajari saat ini adalah mengenai pengelompokan itu. Jadi sebenarnya ruang topologi itu adalah bentuk pengelompokan. Nah, berdasarkan definisinya, ruang topologi itu definisikan seperti ini. Jadi kita punya dulu suatu himpunan tak kosong X. Ini yang saya sebut sebagai himpunan semestanya ya. Jadi intinya yang kita bicarakan tuh di mana sih gitu. Ya di X ini. Dan dia tidak boleh kosong. Lalu X ini kan karena dia tidak kosong, dia memiliki himpunan-himpunan bagian ya. Nah, himpunan-himpunan bagian itu dikoleksikan lagi, dikumpulkan. Jadi ada sebuah koleksi dari himpunan-himpunan bagian. Udah himpunan itu sudah perkumpulan, dikumpulkan lagi gitu. Nah, koleksi himpunan-himpunan itu akan disebut topologi pada X jika memenuhi yang pertama, X sendiri yaitu himpunan semestanya dan juga himpunan kosong itu ada dalam tau. Tadi topologinya tau ya. Disimbolkan sebagai tau. Kalau mau disimbolkan yang lainnya juga nggak apa-apa sih. Kemudian gabungan berhingga atau tak hingga, jadi ya pokoknya gabungan aja, mau berhingga ataupun tak berhingga, dari himpunan anggota-anggota tau juga merupakan anggota tau. Syarat terakhirnya adalah irisan dua anggota pada tau juga merupakan anggota pada tau. Nah, X tau sendiri disebut ruang topologi. X yang disandingkan dengan tau disebut ruang topologi. Untuk ilustrasinya adalah seperti ini tadi. Nih, asumsikan ini orang Indonesia ya. Orang Indonesia aja. Nah, X-nya itu saya buat adalah orang Indonesia tadi. Misalkan X-nya adalah himpunan orang Indonesia. Warga negara Indonesia aja gitu. Nah, karena ini jelas tidak kosong kan? Karena ya Anda merupakan WNI, saya juga merupakan WNI. Artinya ya dia tidak kosong gitu. Mau sebut namanya satu persatu, silahkan sih. Misalkan ada Adi, ada Budi, ada Cici, ada Didi, ada Eni,
dan seterusnya. Ya silakan sebutkan sendiri-sendiri ya. Yang pasti itu ada banyak gitu. Nah selanjutnya tadi X sudah tidak kosong. Sekarang saya buat himpunan bagiannya. Ada banyak kan himpunan bagiannya bisa diklasifikasikan. Contohnya yang pertama berdasarkan sukunya. Ada himpunan A misalkan adalah suku Jawa. Jangan ding, suku Aceh. B misalkan suku Batak. C misalkan suku keturunan dari Cina, misalkan seperti itu. D misalkan suku Dayak. Dan seterusnya. Terus ada juga yang berdasarkan warna kulit. Ada yang putih. Contohnya beberapa diantaranya adalah WNI keturunan Belanda misalkan, atau keturunan dari Asia Timur, atau mungkin suku Sunda atau suku apa nggak tahu deh. Pokoknya ada lah yang suku putih. Ada juga yang albino. Albino mah lebih putih daripada putih ya sepertinya ya. Ada yang berwarna kuning langsat. Terus nanti ada yang berwarna sawo matang. Ada yang berwarna hitam misalkan, dan seterusnya. Oke. Terserah deh, dari suku, warna kulit, nanti dari warna mata, dan seterusnya. Nah, di antara semua itu adalah maksudnya semua itu adalah subset atau himpunan bagian dari bangsa Indonesia kan. Jadi misalkan saya dan kamu sama-sama berambut hitam, nah itu masuk ke dalam satu kelompok misalkan. Nanti ada misalkan si Noni dan si Dodi misalkan sama-sama berambut merah gitu. Ada kan? Atau pirang gitu. Ada kan WNI yang berambut seperti itu? Keturunan mungkin atau gimana? Nah itu masuk dalam satu kelompok lainnya seperti itu, dan seterusnya lah ya. Pokoknya, nah kelompok-kelompok tadi itu dikelompokkan lagi, semuanya dikumpulkan lagi dalam suatu himpunan gede, koleksi gede namanya TAU misalkan. TAU adalah ya himpunan koleksi atau kalau misalkan orang di sensus, di lembaga sensus itu BPS ya, itu mungkin diklasifikasikan dalam satu tabel Excel misalkan, tabel atau apalah itu ya, satu tabel Excel misalkan. Nanti ini berdasarkan warna kulit, apa nanti di sini berdasarkan warna apa? Oh bukan, di sini berdasarkan RT atau RW, terus nanti ini misalkan RT atau RW gitu ya. Terus nanti di sini adalah kulit putih. Terus nanti di sini ada warna rambut, nanti ada yang warna dari suku, dan seterusnya. Ntar dari centang kayak gitu-gitu, atau berapa jumlahnya kayak gitu. Nah, ini yang dikumpulkan, ini dalam satu TAU semua. TAU di sini kalau misalkan tadi di BPS adalah contohnya adalah satu lembar Excel atau SPSS atau apa, big datanya lah pokoknya ya. Big datanya. Nah, sekarang kita cek kumpulan data tadi ini satu data Excel atau SPSS dan seterusnya tadi itu bisa bisa dibilang topologi apa enggak sih di X, yaitu di bangsa Indonesia, bisa dibilang kayak gitu enggak sih gitu. Nah ternyata kita cek, ternyata yang pertama X-nya ada di TAU. Ya iyalah ya, mereka semua, maksudnya dengan syarat taunya tadi, ini kan semua kan adalah himpunan bangsa Indonesia ya, himpunan semua bangsa Indonesia ada di TAU, maka TAU tadi ya tadi mungkin memenuhi yang pertama. Terus empty set, himpunan kosongnya masuk nggak sih di sini? Ya bisa jadi gitu, bisa jadi juga ada misalkan dicari salah satunya misalkan himpunan bagian dari TAU ya, anggota dari TAU ya, anggota ya, bukan himpunan bagian, anggota dari TAU misalkan adalah orang yang berkepala dua gitu misalkan, tapi bukan kembar siam seandainya itu, misalkan WNI yang berkepala dua, kan nggak nemu kan. Nah itu juga masuk empty set, himpunan kosong masuk dalam TAU juga, semisal seperti itu. Lalu irisannya ada nggak di TAU?
Yaitu misalkan aja ini, ada orang berwarna kulit kuning langsat tapi dari suku Aceh, atau dan ada yang berwarna apa ini tadi, albino dari suku Aceh misal, atau putih dari suku Batak, dan ada juga yang berkulit hitam dari suku Batak, dan semuanya masih termasuk dalam Tau, yaitu himpunan orang-orang yang merupakan bangsa Indonesia gitu. Enggak sih, klasifikasi orang-orang dalam bangsa Indonesia, seperti itu misalkan. Nah, kalau seperti itu masuk dalam situ, maka Tau nanti bisa disebut sebagai topologi dalam X. Jadi sebenarnya ruang topologi ini kalau misalkan kita ilustrasikan, bukan penerapannya ya, tapi diilustrasikan, maka ilustrasinya adalah big data pada BPS, misalkan pada hasil survei rakyat Indonesia, misal tahun 2020 atau tahun 2010, seperti itu. Ini ilustrasinya saja. Seperti ini, kan ada berbagai macam orang. Tapi, seperti ini ya, tapi itu tadi terlalu besar ya. Kalian mungkin bisa melihat bayangannya seperti apa, membayangkannya seperti apa, tapi itu terlalu besar. Nah, contoh yang lebih sederhananya adalah seperti ini. Ya, tadi kan berbagai macam bangsa dan suku ya digabung-gabungkan, diklasifikasikan, terus klasifikasikan digabungkan seperti itu. Dan ingat, tidak ada yang lebih baik daripada satu sama lain selain ketakwaannya. Nah, ini contoh yang lebih sederhananya daripada ntar kalian mumet-mumet harus mengumpulkan data di BPS. Ini contoh sederhananya, misalkan saja saya punya X, yaitu himpunan huruf S, A, P, dan I. Dan Tau 1 saya beri contoh adalah koleksi himpunan. Ingat ya, lambang himpunan dan lambang anggota, elemen dan himpunan itu berbeda lambangnya. Ini ada kurung kurawal ini menandakan bahwa dia himpunan. Kalau dalam kurung kurawal ada kurung kurawal lagi, artinya anggota dari himpunan ini adalah himpunan juga. Jadi, Tau adalah himpunan dari himpunan. Daripada mumet-mumet himpunan yang pertama, kata himpunan yang pertama diganti dengan koleksi. Jadi koleksi dari himpunan-himpunan. Nah, ini sapi ini sama S, A, P, dan I ini kan memiliki X ya, memiliki 2 pangkat 4. Karena ada 4 anggota, maka jumlah dari himpunan bagiannya ada 2 pangkat 4, yaitu 16. Dari 16 subhimpunan itu saya ambil 6 diantaranya, yaitu ini. Nah, sekarang kita cek dia merupakan topologi atau enggak. Berdasarkan syarat pertama, kalau mau dibilang topologi, dia harus memuat himpunan kosong dan X-nya. Udah ya, udah memuat. Benar. Terus syarat yang kedua adalah gabungan berhingga atau tak hingganya ada di Tau juga. S dengan A, kalau saya gabung, yaitu S, A, ada di Tau. S dengan SA, gabungannya ini juga ada di situ. S dengan API, yaitu SAPI, adalah X, ada di sini juga. Lalu A, saya gabung dengan S, A, adalah ini, ada di sini. A dengan ini, juga ini. A dengan X, ya ini sendiri. Lalu SA dengan API, gabungannya adalah SAPI, yaitu X. Kemudian, ya ntar kalau kalian gabung satu persatu lainnya juga sama. Ada di Tau 1, sementara irisannya adalah irisan 2 anggota dari Tau ya. Himpunan kosong dengan S, irisannya himpunan kosong, ada di sini. Ini dengan himpunan kosong diiris sama manapun pasti himpunan kosong ya, di sini. S dengan A, irisannya himpunan kosong. S dengan SA, S. S dengan API, himpunan kosong. S dengan X, ya S sendiri. Lalu A dengan SA, ya A. A dengan API, ini. Ini dengan X, ya ini. Ini dengan ini, irisannya adalah A. Ini dengan X, ya ini. Ini dengan X, ya ini. Berarti Tau 1 adalah topologi pada X. Nah, sementara X kalau disandingkan, dijodohkan dengan Tau 1 disebut ruang topologi. Kalau bukan contohnya apa? Nih. Yang pertama, misalkan X berisi A, Y, O, dan K.
Tau 2-nya cuma saya ambil ini nih. Nah, tau 2 jelas bukan topologi karena saya bisa mengambil AY dengan YK yang kalau diiris adalah Y dan Y tidak ada di tau 2. Contoh lainnya adalah bilangan asli. Himpunan bilangan asli, semua bilangan asli dan tau 3 terdiri atas N dan himpunan kosong serta semua himpunan N yang berhingga. Himpunan bagian dari N yang berhingga. Misalkan 1, 2, 3, 1, 4, 5, 2, 7, 8 kayak gitu-gitu. Tapi tau 3 bukan topologi karena tadi ini kan berhingga nih, anggota N. Anggota tau 3, ini juga berhingga. Ini juga berhingga. Dan seterusnya, singleton ini. Oh iya, nanti saya sebutkan lagi yang singleton itu adalah himpunan yang isinya hanya satu. Ini disebut sebagai singleton. Nanti akan saya bahas lagi pada setelahnya itu ya. Oh, enggak. Ini aja, saya sebut di sini saja. Ini disebut sebagai singleton, yaitu himpunan yang isinya atau anggotanya hanya satu. Gitu. Satu elemen ya maksudnya ya, bukan angka 1. Nah, saya lanjut tadi. Ini kalau digabung singleton karena isinya hanya satu dia berhingga kan, berarti dia ada di tau 3. Tapi kalau digabung semuanya dia tidak ada di tau 3. Maka tau 3 bukan topologi pada N. Ada berapa jenis topologi? 2 diantaranya adalah topologi diskrit dan indiskrit. Kalau topologi diskrit, dia memuat semua himpunan bagian dari X. Kalau topologi indiskrit, dia hanya memuat himpunan kosong dan X sendiri. Gitu. Terkait dengan topologi diskrit, saya memiliki sebuah contoh. Tentu yang diambil dari buku ya. Jadi semisal X itu adalah suatu himpunan yang berisi A, B, dan C, lalu tau itu berisi dengan tau itu memuat singleton A, singleton B, dan singleton C, tentu dengan ya karena dia topologi ya. Topologi berarti dia juga memuat himpunan kosong dan himpunan X. Lalu dia memuat ketiga singleton itu, maka tau haruslah topologi diskrit. Buktinya adalah tadi kan dia yang pertama adalah ini dulu, X memiliki 3 anggota kan, berarti dia memiliki 8 himpunan bagian. Karena tau adalah topologi, maka pasti memuat himpunan kosong dan X. Kemudian memuat 3 singleton ya. Kalau ini saya gabungkan, ini saya gabungkan, dan maka 3 ini haruslah ada dalam tau, karena tau adalah topologi pada X. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah ada 8 himpunan nih dalam tau. Karena dia udah muat 8 anggota dan itu sama seperti ini, maka tau adalah topologi diskrit. Perumuman dari yang tadi adalah jika X, tau adalah ruang topologi, sehingga untuk setiap elemen di X besar, tau itu memuat setiap singleton, maka tau adalah topologi diskrit. Pembuktiannya serupa dengan yang tadi, tapi kita tidak perlu menghitung mendata satu persatu gini. Cukup dengan membuat garis besarnya saja, yaitu buat saja S ini adalah gabungan dari X kecil, di mana X-nya ini anggota dari X besar. Jadi S ini adalah gabungan singleton. Kita tahu bahwa, atau perhatikan bahwa setiap elemen atau setiap elemen lah ya, setiap elemen di tau yaitu himpunan bagian ya, himpunan bagian dari X ini pasti merupakan
gabungan dari singleton. Nah, dari situ kita buat aja S1-nya nanti apa, misalkan Anda mau menyebutkan himpunan kosong, jelas himpunan kosong itu adalah gabungan dari himpunan kosong juga gitu ya. Terus kalau S2 misalkan Anda punya himpunan apa gitu, ini dibuat sebagai gabungan dari singleton ini. Dibuat berdasarkan singleton ini, digabung sama singleton ini, digabung sama singleton ini. Nah, S3 juga sama nanti. Dan dari situ nanti Anda gunakan definisi, yaitu yang kedua dan yang ketiga. Untuk menunjukkan bahwa tau itu memuat semua himpunan bagian pada X. Dengan demikian nanti tau ini pasti merupakan topologi diskrit. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.